sehingga kemudian sah sebagai sebuah peraturan yang harus dijalankan. Ini kan si malakama, tidak dijalankan berarti ketua umum PSSI bohong, ya kan? Dijalankan, tidak masuk dalam regulasi. Klub yang merasa dirugikan gitu kan. Betul. Nah sekarang sudah ada Komdis. Bahkan Komdis sudah menjatuhkan hukuman. Betul. Nah kalau yang sudah dihukuman ada yang naik banding. Betul. Bahkan saya dulu waktu Sleman juga naik banding. Nah kemana ini nggak ada? Kok bisa gitu badan yudisial di mana satu komite sudah dibentuk, badan yudisial satunya belum dibentuk? Ini apa lupa gitu kan? Apa sengaja gitu kan? Apa tidak tahu aturan? Nah itu. Kalau bagi yang mendengar adalah salah satu manajemen klub dan merasa dirugikan, bisa diungkit bahwa Komdis itu diputuskan di Kongres nih. Betul. Artinya supaya hukumannya batal. Dia pernah menjabat di Arema FC sebagai konsultan hukumnya Arema FC. Nah ini kalau berdasarkan statuta PSSI pasal 65 ayat 5, maka ini tidak boleh. Tentu ada yang kurang, ada yang plus. Kalau yang kurang bisa dihukum, tapi juga dihukum pun ada jalur-jalur untuk mengajukan keberatan, begitu kan. Jadi semua serba fair. Selama ini saya melihatnya PSSI itu tak ubahnya seperti jadi by event aja. Sehingga kemudian yang fundamental kompetisi tidak diurus, termasuk yang fundamental adalah seperti tadi Akmal bilang selama mengamati sepak bola baru ini kejadian aneh kan. Gitu. Baru kali ini orang disemprit mau dikasih kartu kuningnya nggak ada. Bravo, Cocomeo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Fatih Habanto. Seperti biasa, kali ini ditemani oleh sahabat saya, Ustadz Bola, Bung Akmal Marhali. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Selamat tahun baru 1445 Hijriah. Apa perlu pakai doa awal tahun dulu? Sujud syukur. Udah paya over. Iya, paya over. Gini nih Akmal, kan setelah berapa kali kita bahas Pak Ketum, selalu one man show, sat, tapi tidak ada kabinetnya. Nah sekarang sudah mulai dibentuk, yaitu Komisi Disiplin, atau biasa kita singkat dengan Komdis, kan gitu kan. Nah secara jenjang seharusnya setelah Komdis ada Komisi Banding. Komite Banding, betul. Tapi pembentukan Komdis ini kalau secara ADRT, PSSI harusnya di mana gitu? Apakah bisa saja suatu saat ketum membentuk atau harus dalam suatu kongres atau dalam suatu rapat nasionalis? Ya, kalau kita mengacu pada statuta PSSI itu sebuah penjelasan ada di bab 10 tentang badan yudisial, di mana PSSI punya 3 badan yudisial. Pertama adalah Komite Disiplin, kedua Komite Banding, ketiga Komite Etik. Nah, tiga dari Komite Badan Yudisial ini harus ditetapkan lewat Kongres. Harusnya badan-badan ini ditetapkan di Kongres PSSI yang kemarin dilakukan pada tanggal 28 Mei 2023 di Hotel Intercontinental Pondok Indah. Harusnya di situ. Ya, kalau kita lihat tiba-tiba diputuskan bahwa PSSI telah membentuk Komite Disiplin PSSI dengan ketuanya Eko Hendro Prasetyo, kemudian wakilnya Asep Edwin dengan 3 anggota, Aji Ridwan Mas, Muhammad Mahfudi Negara, dan juga Hasani Abdul Ghani. Sementara kita tidak tahu Komite Banding ini udah dibentuk belum, tapi saya yakin belum dibentuk. Komite Etik juga belum dibentuk. Ini bahaya. Karena belum diumumkan juga. Betul, ini bahaya. Kenapa? Karena tidak bisa badan yudisial itu pincang. Bahkan kita kan pernah membahas kalau kompetisi berjalan, kalau ada masalah kita lapor kemana gitu. Betul, kalau ada betul. Kalau klub-klub yang merasa dirugikan gitu kan. Betul. Nah sekarang sudah ada Komdis. Bahkan Komdis sudah menjatuhkan hukuman. Nah kalau yang sudah dihukuman ada yang naik banding. Bahkan saya dulu waktu Sleman juga naik banding. Nah kemana ini? Nggak ada komisi bandingnya. Jadi ada di pasal 56 itu ayat 4 disebutkan bahwa badan yudisial dibentuk harus melalui Kongres PSSI dan tidak boleh merupakan anggota komite eksekutif atau komite tetap PSSI. Itu pasal 4-nya. Pasal 5-nya, anggota komite badan yudisial PSSI tidak boleh punya hubungan atau menjabat di PSSI sendiri, kemudian di klub, di liga,
atau segala semuanya yang kaitannya dengan PSSI termasuk sebagai mitra bisnisnya PSSI. Nah, kalau kemudian punya hubungan bisnis, dia tidak boleh jadi anggota anggota komite badan yudisial PSSI. Termasuk di dalamnya dalam kaitannya punya hubungan keluarga, baik itu suami, istri, kakek, nenek, kemudian anak, bahkan mau itu urusannya anak kandung atau anak angkat. Kemudian ada juga di situ Istri, paman, bibi, sepupu, kakek. selingkuhan nggak ya? Nah, termasuk di dalamnya adalah tidak punya hubungan keluarga tapi hidupnya didanai. Oh. Ya kan, didanai sama orang yang ada di PSSI, maka dia tidak boleh menjadi anggota badan yudisial PSSI. Ini luar biasa. Saya baca statuta luar biasa. Jelimetnya nih statuta gitu kan. Sampai kemudian apa iya ini semuanya orang baca, sehingga pada gilirannya akhirnya apa, atau statuta dibuat tapi tetap dilanggar. Yang paling gampang tidak pernah. Kalau tidak pernah beda kan, tidak sedang dengan tidak pernah. Kalau tidak pernah artinya dia pernah menjabat. Nah, ini masalahnya di Eko Hendro Prasetyo sebagai ketua. Dia pernah menjabat di Arema FC sebagai konsultan hukumnya Arema FC. Nah, ini kalau berdasarkan statuta PSSI pasal 65 ayat 5, maka ini tidak boleh. Eko Hendro Prasetyo. Dan kali lagi, ini juga menjadi cacat hukum apabila kemudian komite disiplin PSSI ini tidak dibentuk dan disahkan lewat kongres. Nah, yang menarik adalah sudah 2 kali sidang. 11 Juli itu menghasilkan uang 260 miliar rupiah. Kemudian pada 13 Juli sidang lagi menghasilkan uang 165 juta rupiah. Jadi kalau digabungkan dalam 2 kali sidang, Komite Disiplin PSSI mengumpulkan uang hampir setengah miliar. Hanya dengan 2 kali sidang. Yang menarik, sidang-sidang yang diputuskan, hukuman-hukuman yang diputuskan itu yang paling banyak adalah terlambat kick off. Hanya dalam masuk stadion, hanya dalam waktu hitungan detik, dendanya 50 juta. Jadi ada yang kena Arema, PSS Sleman, Barito, Borneo FC. 3 itu udah 200 juta gitu kan. Artinya benar-benar harus disiplin sekali, kalau enggak kena 50 juta gitu kan. Kalau bagi yang mendengar adalah salah satu manajemen klub dan merasa dirugikan, bisa diungkit bahwa Komdis itu diputuskan di kongres nih. Betul. Artinya supaya hukumannya batal. Betul, secara hukum ini kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Komdis lemah. Ya kan? Dan cacat. Artinya bisa saja kalau yang kemudian kena hukuman saat ini tidak bayar dendanya bisa. Kenapa? Karena kondisinya cacat, tidak ditetapkan di kongres gitu kan. Dan ini problem buat kedepannya, bagaimana putusan-putusan Komdis ke depan itu akan cacat hukum dan lemah. Tapi masalahnya kan denda itu bukan kita bayar denda kalau di klub. Potong subsidi. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa apa-apa tiba-tiba subsidinya hilang aja dipotong. Ya apa sepak bola kita mau seperti ini terus gitu kan. Jadi Komdis itu dibuat sebagai pemotong uang-uang subsidi klub, sehingga kemudian klub hanya menerima sebagian dan akhirnya semakin banyak yang kena masalah semakin bagus karena semakin banyak uang yang dipotong. Yang menarik adalah selama ini uang sanksi denda yang diterima Komdis itu digunakan buat gaji karyawan. Tapi sebetulnya kita flashback ke 10 tahun lalu. Betul. Bahwa dulu tuh Komdis menjatuhkan itu tidak denda. Betul. Menjatuhkan itu partai usiran. Ya. Partai usuran misalnya satu klub diusir 200 kilo dari situ. Tapi atas desakan sponsor, karena kalau semua di partai usir kan di home jadi sepi, tidak ada. Atas desakan sponsor, jangan begitulah, lebih baik didenda, tapi tetap bisa home supaya sponsor bisa ada campaign-campaign tertentu. Ditambah juga nggak repot untuk mindahin alat. Airboardnya tidak pindahin dan semua lebih terukur itu. Tapi begitu akhirnya denda, akhirnya menjadi tadi sumber pemasukan gitu kan. Yang paling menarik juga adalah sekarang kita tunggu saja apakah kemudian ketua Komdis ini punya konflik of interest ketika harus memutuskan kasus kemarin supporter Arema yang datang ke Kediri gitu kan. Sementara Arema sudah bermasalah, kemudian bikin masalah lagi. Nah, apakah komite disiplinnya ini berani tegas untuk mengambil keputusan? Salah satu yang pernah diucapkan oleh Ketua Umum PSSI adalah ketika ada supporter tandang datang ke markas lawan, hukumannya pengurangan poin. Apakah ini akan diberlakukan? Kita lihat aja apakah kemudian Komdis ini berani untuk mengambil keputusan seperti apa yang dibicarakan oleh Ketua Umum PSSI. Jangan sampai semuanya pada akhirnya ya ceritanya cuma sekedar lip service nih semuanya gitu. Kalau yang supporter tamu datang ke kandang lawan,
Itu di manual liga ada harus Tidak potong. ada sebenarnya. Yang potong poin 3 itu dari mana? Itu dari Ketua Umum PSSI yang menyatakan itu semua. Oh. Nah ini kan yang repotnya. Tapi kan apa yang disampaikan Ketua Umum PSSI kan sudah diterima oleh publik karena disampaikan secara umum gitu kan. Dan ada harusnya buktinya di betul, dokumen- media sosial di mana-mana ada buktinya. Harusnya itu dimasukkan ke dalam misalnya kode disiplin atau dalam manual liganya. Sehingga kemudian sah sebagai sebuah peraturan yang harus dijalankan. Ini kan si malakama, tidak dijalankan berarti Ketua Umum PSSI bohong. Ya kan? Dijalankan, tidak masuk dalam regulasi, tidak Kalau masuk saya dalam kode baca etik. tadi siang itu bahwa katanya itu perintah FIFA. Ini nggak tahu nih, berita semakin nggak jelas. Ketum itu dia. bilang itu atas perintah FIFA bahwa karena kita masih terhukum gara-gara kanjuruhan, kalau ada 10 tamu kita akan tanda kutip akan di-ban lagi lah. Betul, masalahnya FIFA-nya yang mana? FIFA yang pakai huruf P, huruf F, atau huruf V Volvo gitu kan. Atau FIFA yang media juga ada masalah ini. Itu kan beda-beda. FIFA yang pakai P itu berarti pralon gitu kan. FIFA yang pakai Volvo itu bisa jadi bedak gitu kan. Nah, FIFA yang pakai F itu adalah Federasi Sepak Bola Dunia kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya semuanya dan menurut saya ini akhirnya jadi apa ya? Jadi backfire lah. Si malakama buat Ketua Umum PSSI dan saya pikir harus dievaluasi semuanya termasuk misalnya bagaimana penetapan komisi ini karena citranya pastinya akan mau siapapun yang bentuk pasti yang akan dihajar publik adalah Ketua Umum PSSI-nya. Ya, karena yang saat ini yang selalu menonjol kan Betul, ketumnya. bukan cuma menonjol karena memang tanggung jawab terbesar ada di Ketua Umum gitu kan. Jadi walaupun yang bikin wakil ketua, yang bikin EXO PSSI tetap jatuhnya hukuman tanggung jawab moralnya ada di Ketua Umum PSSI. Nah, tadi sempat kita bicara-bicara katanya ada pemain yang akan tidak menerima Betul. akan mengajukan Jadi ada akan banding. kawan-kawan tanya kita mau banding gimana gitu kan. Erwin Ramdhani dari Rans yang dihukum katanya melakukan pemukulan 2 kali larangan kartu merah dan 2 kali larangan. Dan 2 kali larangan plus ditambah denda 10 juta. Mau melapor kemana? Mau banding kemana? Nah, termasuk Erwin Gutawa dari PSM yang juga dihukum. Mau banding kemana? Nah, ini kan unik gitu kan. Kita kalau banding tuh bayar lagi loh, Mal. Iya betul. Nah, sekarang mau bayar kemana? Orang komite bandingnya juga belum ada. Gitu tahu kan? Ya, kita pengalaman dulu di Sleman. Ketika kita tidak puas dengan keputusan, kita banding itu kita bayar lagi. Iya, gitu. yang saya tahu biaya banding itu 5 juta. Yang saya tahu ya. Nggak tahu sekarang udah naik 10 atau berapa. Yang pasti ada biaya bandingnya dulu 5 juta untuk kemudian diproses. Kalau tidak bayar biaya banding, maka tidak kemudian diproses. Ini kan repot. Jadi kemudian selama ini akhirnya komite banding jadi alat transaksional menurut saya ya. Karena itu terbukti akhirnya misalnya yang dihukum misalnya 6 bulan tiba-tiba dibesarkan dendanya, hukumannya dikurangin gitu kan. Nah, itu yang terjadi di sepak bola kita dan jangan sampai ini terulang di era transformasi sekarang ini. Cuma lagi-lagi masalahnya komite bandingnya belum ada gitu kan. Ini kok bisa ya? Kok bisa gitu badan yudisial di mana satu komite sudah dibentuk, badan yudisial satunya belum dibentuk. Ini apa lupa gitu kan? Apa sengaja gitu kan? Apa tidak tahu aturan? Nah, itu problemnya. Nah, ini gitu. masukan dong buat PSSI. Iya, saya pikir gini, PSSI itu jangan bertindak sebagai IO. Selama ini saya melihatnya PSSI itu tak ubahnya seperti IO, jadi by event aja. Sehingga kemudian yang fundamental kompetisi tidak diurus, termasuk yang fundamental adalah menyusun kabinet pengurus PSSI. Sekarang apakah sudah ada komite fair play? Apakah sudah ada komite integritas? Ini penting 2 komite ini untuk mengusut kasus pungli wasit. By the way, komite kompetisi sudah ada. Nah, komite kompetisi, nah nanti gimana kalau kompetisi tengah jalan bermasalah? Apakah komite kompetisinya sudah ada gitu kan? Yang udah ada komite wasit sudah ada, wasitnya bermasalah gitu kan. Nah, ini kan atau problem. Mungkin nunggu masalah dulu baru nanti ada komitenya. Nah, ini kan jadi repot gitu kan. Kalau kemudian ini yang terjadi, ya sepak bola kita autopilot namanya kan. Berjalan tidak sesuai dengan aturan organisasi, statuta dilanggar, semua dilanggar. Jadi perbaikan apa yang kita harapkan dari semua ini kan gitu jadi akhirnya kan gitu. Artinya bahkan lebih buruk dibanding pengurus-pengurus sebelumnya yang punya organisasi. Nah, ini yang menurut saya PR buat Pak Erik. Lebih baik Pak Erik langsung secepatnya menyusun kabinet yang dibutuhkannya, khususnya komite-komite. Karena komite-komite itu penting loh gitu kan. Komite keuangan juga penting. Komite sepak bola wanita gitu kan. Komite sepak bola lainnya, komite usia dini, termasuk komite supporter.
Ya, paling enggak karena kompetisi liga sudah berjalan ya kompetisi yang paling. Jangan Termasuk sampai yang apa yudisial yang selanjutnya kan? termasuk komite keamanan. Iya kan? Ya, Ya kan keamanan. kalau nanti supporter ada yang bermasalah, Ya. termasuk komite medis. Ya kan Ya. kalau nanti ada kecelakaan di tengah pertandingan sepak bola, Itu apa kemana ada sempat nggak tahu apakah di liga katanya apa ngangkut korban dengan apa tidak dengan tandu. nah itu kasus di Persik Kediri di mana Kediri. supporter Arema yang Iya. dipukuli oleh supporter Persik, kemudian kan mau dibawa ke rumah sakit. Ambulannya yang disiapkan tidak bisa dipakai karena disebutkan di situ ambulan khusus untuk pemain. Ya. Sehingga kemudian apa supporter yang cedera parah itu karena dipukuli akhirnya dibopong saja untuk dibawa ke rumah sakit. Ini kan menarik gitu Makin kan. patah tulang gitu. Nah, itu dia. Jadi untuk mengenai ambulan ini pengalaman saya sebagai panpel itu memang yang disyaratkan hanya untuk pemain. Betul. Tapi supporter itu kan butuh ambulan juga. Betul. Karena supporter itu sangat riskan dengan luka-luka. Jadi minimal harusnya 3. 2005 Pak Pati, 2005 saya nonton pertandingan Persipura melawan Persijatim di Stadion Mandala, Jayapura. Itu di sana kan tinggi tuh. Tinggi-tinggi. Ada yang nonton lewat pohon. Betul. Nonton di pohon rame-rame, tumbang pohonnya. Langsung Sehingga guling. kemudian dibutuhkan mobil ambulan untuk bawa pemain yang di pohon. Iya. Nah, itu mobil ambulannya satu nggak cukup karena yang jatuh puluhan Banyak, orang iya. gitu kan. Nah, ini problem juga sebenarnya gitu kan. Itu nih apa panpel juga apa karena nyawa ini bukan main-main minimal 3 dua untuk masing-masing tim. Apalagi kalau kita belajar dari kasus Satu Kanjuruhan buat kemarin, supporter, 135 orang yang jadi Iya. korban. Itu meninggal dunia, belum lagi yang luka-luka kan. Iya. Nah, itu ada problem. Tapi yang paling penting saat ini problem utamanya adalah bagaimana badan yudisial itu lengkap. Gitu kan? iya. Nah, ini jadi problem buat kita semua. Masa komdis ada, komdingnya tidak ada. Ini kan aneh. Dan ini keanehan pertama sepanjang saya mengamati sepak bola Indonesia. Ya kita berpikir positif mungkin lupa kali. Betul, Atau mungkin betul. belum. Makanya kita ingatkan, gitu kan. Gitu. Sebelum terlambat, tidak ada kata terlambat kan. Iya. Masih ada waktu untuk kita berbenah menjadi lebih baik dan ya, memang itu tujuan kita selama ini kan. Karena saya merasakan sekali bahwa bagaimana rasanya dapat putusan komdis dan ingin langsung banding. Betul. Karena tidak sesuai dengan di fakta lapangan. Nah, kalau komdingnya belum ada, bayar bandingnya ke kita aja dulu. Karena itu waktu itu ada di manual bahwa itu ada jarak 2 minggu atau 10 hari setelah komdis putusan harus ke komding kalau tapi enggak jangan-jangan putusan komdisnya ada tertera situ keputusan tidak bisa dibanding. atau enggak seminggu kan enggak bisa banding karena enggak ada komdisnya komdingnya. Bisa jadi gitu keputusan tidak bisa dibanding kan akhirnya memang tidak boleh banding. Jadi pada pemirsa Cocomeo bahwa kalau komdis itu kita singkatan dari komite disiplin. Iya. Kalau komding, komite banding. Supaya nggak bingung komdis, komding. Jadi karena bahasanya harus kita sepakati Pak Pati komite, jangan komisi. Karena kalau komisi konotasinya udah uang semuanya gitu kan. Ya, komdis, komding, komdis kan kalau makanya harus pemahaman itu gitu. Ada lagi komite etik satunya lagi. Itu kan gitu biasanya jarang ini ya. Nah, ini terkait dengan etika pengurus-pengurus PSSI kalau yang kemudian bermasalah misalnya ini penting juga komite etik misalnya ada kasus pungli wasit yang kemudian melibatkan pengurus PSSI maka yang harus memutuskan komite etik. Makanya kemudian pungli wasit tidak begitu cepat diurus atau tidak begitu cepat direspon oleh pengurus PSSI karena komite etiknya belum ada. Ya, bagi klub itu yang paling mengerikan adalah ketika komdis ini kan. Apakah kita kena denda? Enggak kan gitu kan. Ini menarik buat sepak bola kita di mana keanehan-keanehan selalu muncul di sepak bola kita yang tidak terduga. Memang ada pepatah pergerakan tanpa bola sepak bola Indonesia itu lebih menarik daripada di lapangan sendiri dibandingkan pergerakan dengan bola. Seperti tadi Akmal bilang bahwa selama mengamati sepak bola baru ini kejadian aneh kan. Gitu. Baru kali ini orang disemprit mau dikasih kartu kuningnya nggak ada. Ya, ini masukan semua buat PSSI agar kompetisi bisa berjalan dengan lancar. Betul. Terus semua juga tentu ada yang kurang, ada yang plus. Kalau yang kurang bisa dihukum, tapi juga dihukum pun ada jalur-jalur untuk mengajukan keberatan begitu kan. Jadi semua serba fair play dan juga tidak ada tebang pilih atau istilahnya pilih kasih di antara anggota-anggota di Liga 1 maupun anggota PSSI.
Mudah-mudahan kejadian-kejadian aneh ini tidak terulang lagi, Betul, segera dievaluasi. dievaluasi dan segera dibentuk di badan yudisial ini Betul, ya, betul, baik betul. itu komite disiplin, komite banding, dan komite etik. Adios, Cocomeo Channel.